Sejarah game ini Eleven begini evolusinya menjadi PES. Konami merupakan studi game di balik lahirnya game sepak bola populer Pro Evolution Soccer atau PES atau yang pada dekade 90-an berjudul Winning Eleven. Sejak diluncurkan pada tahun 1955, PES sudah menjadi salah satu game favorit yang menemani hati penggemar sepak bola. Game bertemakan sepak bola cukup beragam seperti FIFA, misalnya game yang bertuan elektrik atau AI yang menjadi gameplay seru menjadi PES. Kini setelah lebih dari 26 tahun hadirnya industri game, PES mengalami sejumlah perkembangan dari segi grafik gameplay yang ditawarkan. Meluncur perdana pada tahun 1945. Tahun 1945 jika bakal kehadiran game Pro Evolution yang dirilis perdana di konsol PlayStation. PES pertama kali mengusung nama Goldstorm di negara asalnya Jepang. Goldstorm lebih dengan judul World Soccer Winning Eleven. Judul ini pula yang populer di tengah gamer Indonesia di era PlayStation 1. Winning Eleven menggunakan shader grafik polygon base yang diklaim mampu menampilkan gambar lebih baik pada kala itu. Sementara dari segi gameplay, Goldstorm alias Winning Eleven menawarkan 36 tim sepak bola internasional sebagai negara. Berbagai game generasi PES selanjutnya, nama-nama pemain yang terdapat dalam game ini tidak mengusung nama asli atlet sepak bola nyata. Konsol nama sepak bola justru diadopsi oleh konsep nama asli sepak bola dunia ini justru diadopsi oleh pihak company yaitu FIFA 96, menjadikan game ini sebagai pertama menggunakan asli pemain sepak bola. Konami lalu merilis berikutnya sebagai nama Goldstorm 97 di Amerika Serikat. Game ini dikenalkan nama World Soccer Winning Eleven 97 di Jepang. Salah superstar soccer di seluruh dunia pasti global. Salah satu fitur yang digunakan pada game ini terletak dari sisi taktik, di mana pemain bisa memilih di antara 13 formasi 8 jenis strategi. Salah satu nama karakter. Pada tahun 1990, Konami meluncurkan generasi penerus yaitu Winning Eleven 97 sesuai dengan peluncurannya. Tersebut diberi nama International Super Cup atau ISS Pro 98, versi Jepang diberi nama Title Winning Eleven 98. Belajar dari kompetitornya, ISS Pro 9 menyatakan nama-nama atlet sepak sesungguhnya, namun Konami melakukan kekeliruan dengan salah mengejar nama karakter. Akibat kesalahan tersebut, Konami akhirnya merilis ISS Pro yang disertakan fitur nama karakter. ISS Pro atau Winning Eleven kedatangan mode baru bernama Master League yang memungkinkan menggunakan untuk bersama nama sepak bola asal Eropa. Master League terdiri dari karakter fiksi dan dapat pada setiap pertandingannya dapat dimenangkan. Pemain bisa memperoleh poin dan belajarkan karakter baru yang ditambahkan dalam tim. ISS Pro 2 atau Winning Eleven 2000 kemudian dirilis tahun 2000 dengan membawa peningkatan termasuk kembalinya fitur adaptasi nama-nama pemain sepak bola yang sesungguhnya. Fitur yang ditawarkan pada mode Master League juga diperluas. Kini tidak ada dua definisi tim sepak bola degradasi di setiap akhir musim. Lahirnya PES.
Konami kembali meneruskan game sepak bola bertajuk dengan merilis game level 5 di Jepang dan Amerika hingga akhir tahun 2001. Konami turut memboyong game ini ke Eropa dengan judul baru yakni Pro Evolution Soccer atau PES. Game ini hadir pertama kali di konsol PlayStation 2 dengan membawa peningkatan cukup signifikan. Kehadiran Winning Eleven 5 nampaknya berhasil menarik banyak penggemar sepak bola. Ini menimbulkan tingkat angka penjualan menembus 500 kopi game. Hal serupa juga terjadi dengan judul game yang hadir di Eropa. PES tercatat terjual lebih dari 500 kopi game dengan perolehan pendapatan mencapai 21 juta euro. Melihat konsisten pada seri game PES pertama, Konami melanjutkan merilis game generasi selanjutnya yaitu Pro Evolution Soccer 2. Game yang dikenal dengan judul Winning Eleven 6 di Jepang dan Winning Eleven 6 Internasional Amerika Utara ini dirilis pada konsol GameCube dengan penambahan jumlah klub 40 tim. Seperti pendahulunya, PS2 berhasil memolehkan rekor penjualan yang cukup tinggi yaitu 1,1 juta kopi. Atas pencapaian tersebut, PS2 berhasil dinikmati sebagai game terlaris nomor 2 setelah game Pokemon Ruby dan Sapphire. Hadir di PC, Konami mulai melebar sayapnya dengan merilis game PS3 di platform PC pada tahun 2003. Gameplay disajikan pada seri game ini terbilang kompleks dengan lebih banyak strategi dan kemampuan karakter semakin beragam. PS3 menawarkan 64 tim klub di mana 6 di antaranya telah mengontrol lisensi tim bola. Sementara itu, Monster juga mendapatkan 2 divisi baru. Total divisi 4 liga teratas. Seperti pendahulunya, PS3 sukses menyabet rekor penjualan tertinggi. Pada hari peluncurannya perdana, tercatat bahwa game ini terjual dari 1 juta kopi. Salah satu hal yang menarik ditawarkan pada game PS3 adalah fleksibilitas mengubah komposisi tim karena tidak ada lisensi liga sepak bola. Karena sudah bisa dimainkan di PC, pemain juga bisa menggunakan file atau modifikasi untuk mengubah desain seragam hingga menambahkan irikan lagu ke dalam game. PS3 juga menjadi game pertama yang dimainkan turnamen olahraga sepak bola, turnamen PES League di tahun 2004. Di tahun yang sama, Konami meluncurkan game PES 2014 yang membawa dukungan konsol Xbox. Game ini sudah memiliki daftar liga yang terbilang lengkap, di mana 3 di antaranya sudah mengantongi lisensi. PES 2014 tambahan elemen baru strategi melihat status pada setiap match pertandingan, serta ada karakter wasit untuk pertama kalinya di sepanjang game. Adapun pula sistem merekrut dan melihat gaji dan kontrol yang diterima setiap karakter yang hendak dibeli atau dijual ke klub lain. Beralih ke konsol genggam, PS5 merupakan judul pertama Pro Evolution di konsol genggam atau handphone. Game ini dirilis pertama di PlayStation Portable pada tahun 2005. Namun game ini mengalami sebuah keterbatasan konsol karena minimnya tombol yang disertakan pada PlayStation Portable. Salah satu kemudian Konami meluncurkan PS6 untuk PC, PS2, PlayStation Portable, Xbox 360 dan Nintendo DS. Di Amerika Utara dikenal dengan nama Winning Eleven Pro Soccer 27. Meskipun demikian, Konami tetap
adopsi nama tersebut menunjukkan selanjutnya. Analisa Winning Eleven pada kedua jejak merupakan seri game terakhir untuk mengusung nama Winning Eleven. Hijrah ke Wheel. PS28 diluncurkan PS3 Nintendo Wheel di tahun 2008. Game ini dinilai berjaya dengan baik pada kontrol ke Wii, yakni Wii Remote T. Pada konsol Besuta Nintendo tersebut, PS28 banyak menuai pujian karena dinilai mampu menawarkan gameplay unik dan terbosan baru. PS2019 kemudian hadir sebagai game pertama yang menggunakan lisensi kecil untuk Liga Champions Eropa atau Football Association atau UEFA. Game kedatangan mode baru nama Beat Legend yang memungkinkan untuk mengontrol dan karakter secara individual serupa dengan mode Pro dari FIFA. Lalu PS211 lahir yang memboyong kemampuan untuk mengontrol karakter yang menggunakan analog hingga 360 derajat. PS210 menjadikan Liga Eropa termasuk Liga Champions. Liga Eropa UEFA termasuk Liga Champions League untuk pertama kalinya. Seri PS game tersedia di perangkat iPhone dengan menawarkan sensasi yang terasa dengan versi rilis konsol. Pada PS211 Konami menambahkan dukungan perangkat berbasis Android, Symbian dan Windows Phone. Kemudian pada PS212 studio asal Jepang itu merilis secara eksklusif untuk ponsel Xperia Play, Sony Xperia dan 3DX Nintendo. Berbagai dengan dua versi sebelumnya, PS23 tidak dirilis untuk dukungan perangkat ponsel. Sementara PS214 Konami akhirnya melibatkan mesin game Fox Engine dan Hero Engine dan proses pembuatannya terus populer. Setelah 15 tahun berselang, kualitas dari game PS masih menenangkan hati para pemain. Hari ini masih dari angka penjualan 2015 menembus 1,17 kopi, namun angka tersebut masih terbilang kecil apalagi dibanding dengan penjualan pesaingnya yaitu PS15, FIFA 15 yang terjual 18 juta kopi. Sebagai informasi PS215 dirilis untuk konsol PS2 termasuk dukungan PS4 di Xbox. PS2 menuai pujian dari segi gameplay dari sejakan Konami, bahkan memberikan perbaruan kreasi turnamen UEFA 2015 termasuk Nona Club game PS2016. Pada September 2017 pertama kali dirilis di perangkat PS4, Xbox One, Android serta iOS. Game ini juga hadir di perangkat PC meskipun mendapatkan kritikan karena menjadikan grafik yang mirip dengan versi konsol. PS2018 kemudian meluncurkan membawa sejumlah perbaikan dari generasi sebelumnya, hanya sudah mendorong penjualan hingga mencapai 180 kopi versi mobile. Sebagai dihimpun dari teknik dari PS219 akhirnya hadir di PS3 dan game ini merupakan satu-satunya PS yang sudah kena kamera. Konami kemudian meluncurkan Football PES 2020 meskipun dikemas dalam judul baru. Game ini masih mengusung gameplay hampir serupa dengan seri sebelumnya. Bedanya game ini kedatangan mode Match Day yang dinamakan secara online EPS Football PES 2020 menggunakan materi 4 yang mendorong angka penjualan game hingga 300 juta kopi di perangkat mobile. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Konami tidak merilis game
baru pada tahun 2000. Studio game ini justru merilis pembaruan beta juga eFootball 21 season update. Pembaruan game 2018 menjadikan bertambahnya liga di sepak bola serta didukung serta konsol next gen seperti Xbox Series X dan S. Ganti Xbox hingga tahun 2021, tepatnya tanggal 30, Konami akhirnya mengganti PS dengan eFootball 2022 untuk PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One serta Xbox Series X dan S. Berbeda dengan penampilan game ini menanggalkan embel-embel PS selama ini erat kaitannya dengan identitas game sepak bola tersebut. Namun alih-alih membawa perubahan positif, Studio mendapatkan ulasan buruk di situs distribusi game milik Valve Steam Store. Penilaian negatif dilatar belakangi oleh kecewaan pemain gameplay yang diusung Konami di eFootball 2022. Tak sedikit mempermasalahkan minimnya konten yang tersedia dalam distribusi visual karakter Football itu nampak tidak realistis dan jauh berbeda-beda dengan karakter asli. Sebagai contoh, Cristiano Ronaldo dan Messi jauh berbeda dengan wajah asli keduanya.